aku menemukan dirimu. Bab 166. Lo ambil apaan, Del? Belum pernah cerita lo. Mau bisnis sih, tapi pengin tata boga juga. Pengin pinter masak, biar gue juga abisa. Kapten menu buat kafe gue sama langit, jawab Adele apa adanya. Pilih dua-duanya aja, tinggal pilihan satu mau yang mana. Kan dikasih dua pilihan, kata Keina. Adele mengangguk, niatnya sih gitu. Semoga kita semua diterima dengan jalur kita sendiri-sendiri. Kalaupun di jalur tes sama prestasi ada yang nggak keterima, masih ada jalur mandiri. Tinggal kuat-kuatan duit aja. Percaya pasti orang tua kalian bisa kalau masalah duit, kata Galen realistis. Kalau jalur tes dan prestasi tidak lolos, masih ada jalur mandiri yang rata-rata besar-besaran biaya UKT agar bisa diterima. Kan biaya UKT ditentukan juga oleh besarnya gaji orang tua. Malah buka-bukaan, aduh, balas Diyu yang memang sudah optimis kalau jalannya ada di jalur mandiri, tinggal bilang sama papa langsung oke. Realistis saja, uang masih merajai di negeri ini. Asalkan ada uang semua aman. Bukan bermaksud menjelekkan suatu kampus ya. Mereka tertawa, akal-akalan Diyu sudah ketahuan, walau yang lainnya juga pasti begitu. Kalau tidak lolos jalur tes, nanti bilang-bilang gue ya, Yu. Kita bareng, kata Serena yang sama tidak yakinnya. Dengan Diyu, kemungkinan kecil diterima jalur tes karena ia saja malas belajar. Diyu mengacungkan jempolnya. Mereka geleng-geleng kepala melihat itu. Gue disamper. Juga jangan lupa, timpal Zio. Lo mah pinter, aneh sih emang lo pinter tapi ambilnya bisnis, kata Diyu. Kayak nggak tahu alasannya aja. Gue kan cuma kalian yang tahu, ilmu rahasia ibaratnya. Kalau bisnis buat nerusin papa, kata Zio. Sore ini, di basecamp Atlansa, mereka mulai memikirkan langkah mereka untuk masa mendatang, tentang dunia perkuliahan dan juga dunia kerja. Menjadi anak orang kaya bukanlah semuanya tentang menghabiskan uang orang tua, lebih ke bagaimana kita harus melanjutkan itu dan mengembangkan apa yang sudah orang tua bangun. Menjadi anak dari orang tua yang kurang mampu, juga bukan hal yang harus disesali. Di situ harusnya seorang anak berpikir bagaimana cara menjunjung derajat orang tua dengan prestasi dan apa yang bisa kita berikan untuk kebahagiaan orang tua. Semua anak, sudah seharusnya bisa menjadi kebanggaan orang tua dengan caranya sendiri, bukan hanya menjadi beban seperti Clara dan Shirley. Dua anak yang sudah dibesarkan dengan sepenuh hati tapi memilih jalan yang salah dan menggores luka besar di Hari Orang Tua. Jadilah seperti anak-anak Atlansa ini, berusaha membahagiakan orang tua dengan cara mereka sendiri. Kaya dan miskin bukanlah perbedaan yang berarti untuk mereka, yang penting sifat dan kepribadian baik mereka untuk terus maju bersama. Hari ini, tepat pukul 15 Gading sudah berdiri di belakang Safira. Mereka akan melihat pengumuman diterima atau tidaknya Safira di jurusan impiannya. Deg-degan banget, kata Safira yang sedang memasukkan nomor pendaftarannya untuk melihat hasil pengumuman itu. Gading mengusap bahu Safira yang duduk di kursi belajarnya. Bismillah, kalau enggak keterima kan masih ada jalur lain, tapi aku yakin kamu keterima kok. Safira mengangguk, menutup matanya saat mengklik tulisan, lihat, di layar laptopnya. Tangannya yang memegang mouse saja sampai dingin. Bismillah. Sedetik. 2 detik. Sunyi. Gading sudah melihat hasilnya tapi Safira belu, mata Safira masih tertutup. Gimana, Pak? Tanya Safira penasaran tapi tidak berani membuka mata. Masih ada jalur yang lain kok, ucap Gading membuat bahu Safira melemas. Berarti iya. Gagal. Safira membuka matanya, terbengong sebentar sampai berkali-kali membaca tulisan di
laptopnya. Kamu lolos, sayang, kata Gading memeluk leher Safira dari belakang. Safira yang syok pun langsung berucap syukur, alhamdulillah. Aku kira beneran nggak lolos. Gading tertawa. Lolos dong, masa istri aku nggak lolos? Selamat jadi maba ya, sayang. Safira mengangguk saat Gading mengecup dahinya dari atas. Ceklek. Gimana, Ra? Tanya Adele yang baru saja membuka pintu. Adele datang bersama Mama Cindy untuk melihat hasil seleksi Safira. Safira mengangguk lalu berdiri dari duduknya saat Gading sudah melepas pelukannya. Alhamdulillah keterima. Ye, selamat ya. Adele meraih kedua tangan Safira lalu mereka jingkrak-jingkrak. Berdua. Safira jadi ikut ekspresif saat melihat ekspresi Adele. Udah weh, kayak anak kecil aja. Ucap Gading memisahkan tangan Adele dan Safira agar berhenti lompat-lompat sambil tertawa senang. Adele dan Safira berhenti lalu saling berpelukan. Nggak keterima sih. Selamat ya, sayang, kata Mama Cindy memeluk Safira setelah Adele melepaskan pelukannya. Makasih, Ma. Safira membalas pelukan singkat Mama Cindy. Sudah tidak iri dengan orang-orang yang posting video saat pengumuman ditemani orang tua, ia sudah ditemani suami, adik ipar, dan mertua. Anak-anaknya sedang tidur di kamar mereka di sebelah kamar. Ini, Mama mau masak yang banyak buat ngerayain mantu kesayangan Mama ini yang udah diterima jadi mahasiswa baru, kata Mama Cindy. Makan di luar aja gimana? Kita udah lama banget nggak keluar rumah buat sekedar makan malam, tawar Gading. Nah itu, Ma. Mama nggak perlu capek-capek, kita makan di luar aja, kata Adele yang merasa rindu akan hal tersebut. Safira dan Mama Cindy juga mengangguk, bukan ide yang buruk. Jadi mereka bisa bersantai sekarang, dan nanti setelah maghrib mereka keluar. Nanti kalau gue lolos seleksi yang tes juga makan di luar lagi ya. Pinta Adele pada Gading. Gading langsung mengangguk, pasti. Asalkan lo lolos bukan jalur belakang. Nggak ada jalur belakang, backingan terkuat gue kan kakak, jawab Adele. Mendengar Safira sudah lolos, Adele jadi makin semangat belajar agar lolos pula di jalur tes, menghindari jalur mandiri karena menguras uang. Ya walaupun Gading sama sekali tidak keberatan untuk membiayai Adele sampai berapapun semau adiknya itu. Gading mengusap rambut Adele, semangat belajarnya. Adele mengangguk, jarang sekali Gading manis padanya. Safira mau ke anak-anak dulu, kayaknya mereka udah bangun, kata Safira meninggalkan Gading, Adele, dan Mama Cindy saat mendengar suara tangisan anaknya di kamar mereka. Ada pintu khusus yang langsung terhubung dengan kamar anak-anak yang digunakan untuk tidur siang, kalau malam di kamar ini agar lebih dekat. Dengan senyum yang merekah karena ia sudah berada di jalan menuju cita-citanya, Safira memasuki kamar anak-anak. Beruntung tentu saja, karena jarang-jarang suami yang mengizinkan istrinya untuk menggapai cita-citanya, apalagi kalau sudah mempunyai anak seperti Safira. Untung suami gue pengertian dan pikirannya terbuka, gumam Safira.